Itu Luffy tahu, dia berani untuk kemudian melampaui batasannya. Dalam bisnis juga seperti itu. Ketika seorang tidak berani melampaui batasan-batasan yang diinginkan, maka mereka akan terjebak ke dalam kondisi stuck gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hadir di chapter yang ke-6 di Nakama series pembahasan tentang One Piece yang kaitannya dengan bisnis dan juga tentang leadership. Di chapter ini saya akan membahas tentang salah satu value yang dimiliki sama Luffy dan juga pasukannya atau gengnya ya, yaitu tentang courage atau keberanian. Bisa keberanian Luffy itu tercermin justru malah di awal chapter ya, ketika Luffy ketemu sama Koby dan singkat cerita Koby yang merasa ditindas di kapalnya Alvida, lalu kemudian Koby itu merasa sangat ketakutan dengan Alvida dan kemudian Luffy menginspirasi Koby untuk berani mengatakan kebenaran kepada Alvida bahwa memang Alvida ini bajak laut yang jelek gitu ya, bukan bajak laut yang cantik yang dia paksakan kepada krunya, semua orang untuk mengakui itu. Di banyak pengalaman saya mendampingi perusahaan dan juga dalam bangun bisnis sendiri ya, faktor courage atau faktor keberanian ini menjadi salah satu penentu bagaimana bisnis itu bisa growth atau bertumbuh. Kalau saya bilang courage itu adalah pertengahan antara ketakutan dengan kenekatan gitu. Tetapi seperti itu, ada semacam batasan yang kita harus berani untuk melampauinya gitu. Tapi bukan berarti yang nekat banget ya, nekat banget artinya nggak realistis. Di cerita Luffy sendiri, ketika Luffy ketemu dengan Kizaru di Sabaudi juga Luffy menyuruh krunya untuk kemudian melarikan diri istilahnya, menyelamatkan diri karena Luffy tahu ini batasannya nggak bisa dilewatin. Tetapi beda cerita ketika Luffy melawan Katakuri, walaupun Luffy di bawahnya tapi Luffy optimis untuk bisa mengalahkannya. Atau ketika Luffy melawan Kaido dan Big Mom ya, itu Luffy tahu dia berani untuk kemudian melampaui batasannya. Dalam bisnis juga seperti itu, ketika seorang tidak berani melampaui batasan-batasan yang diinginkan, maka mereka akan terjebak ke dalam kondisi stuck gitu. Jadi biasanya kalau kita mendampingi perusahaan-perusahaan itu kita menggunakan atau implementasi OKR ya, atau Objective Key Result. Di OKR itu kita membuat sebuah objektif yang menantang, objektif yang men-challenge semua tim untuk kemudian bertumbuh, untuk melakukan pertumbuhan, untuk melakukan courage, keberanian. Dan biasanya ketika menentukan key result, menentukan angka-angka keberhasilan itu, kita harus berani menembus sesuatu yang kayaknya di luar dari apa yang bisa kita capai gitu. Tapi nggak yang impossible gitu, nggak. Jadi mamanya nih, kita punya target key resultnya mamanya omset di 2 miliar gitu ya. Terus kemudian kayaknya kalau 2,2 miliar tuh kayaknya berat banget. 2,3 kayaknya aduh sangat berat. Nah itu ketika udah sangat berat dan kayak udah hampir nggak bisa. Nah itu batasan kita untuk kemudian menentukan angka keberanian tadi itu. Courage atau keberanian ini membuat kita tertuntut untuk melakukan istilahnya stressing ya, atau kita memaksa diri kita untuk mencapai limit tertentu, dan itu memang kalau saya bilang ya kunci pertumbuhan gitu ya. Karena kalau bisnis itu kemudian tidak ada keberanian, selalu takut gitu ya, selalu takut dengan sesuatu yang bakal terjadi, ya dia akan kesulitan untuk kemudian mendapatkan batasan-batasan yang harusnya dia bisa melampaui itu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah punya mimpi atau teman-teman sudah punya goal, tujuan ya, teman-teman harus ikuti dengan keberanian ya, bukan dengan kenekatan. Maka biasanya kalau teman-teman sudah punya sebuah goal, terus kemudian punya activity, coba direnungkan nih ya, kira-kira dari kata hati yang terdalam, goalku itu bisa aku achieve nggak ya gitu. Terus kemudian kira-kira activity yang aku lakukan atau kegiatan yang aku lakukan dalam bisnis tadi itu benar-benar bisa aku lakuin atau enggak ya. Kalau kita berani untuk membuat goal dan berani untuk melakukan aktivitas ya, jebakan banyak orang gagal setting goal itu adalah dia bisa men-setting, tapi ketika kita bicara implementasinya sebenarnya dia juga nggak percaya, nggak believe dengan itu gitu. Jadi courage itu adalah kunci yang harus kita tempatkan di 2 titik. Yang pertama di target goal atau resultnya, yang kemudian yang kedua adalah di activity inisiatif
inisiatif atau kegiatannya. Ketika kita bisa mewarnai dua hal ini dengan courage, dengan keberanian, dengan sebuah keyakinan bahwa kita bisa melampaui itu, maka kita akan mendapatkan pertumbuhan yang terus dicapai. Teman-teman, kalau dalam Islam itu ada konsep saja'ah ya, keberanian. Dan ini sangat relevan kalau kita bisa implementasi dalam banyak hal. Dalam bisnis, dalam karir, dalam pencapaian pribadi.